Saudara, jangan lewatkan laporan langsung pemilihan Presiden Amerika Serikat di Liputan 6 pagi. Besok kami juga menghadirkan tayangan khusus di Liputan 6 SCTV channel YouTube. Dan itu kita nantikan ya bagaimana, karena ini bagaimanapun siapapun nanti Presiden Amerika Serikat tidak hanya berdampak pada Amerika saja, tapi juga secara geopolitik global. Dan juga bagi Indonesia. Bagi Indonesia juga termasuk salah satunya. Saudara, diaspora Indonesia ikut memilih dalam Pilpres Amerika Serikat, termasuk WNI yang telah dinaturalisasi. Ya, beragam isu mewarnai pilihan mereka, mulai soal ekonomi, imigrasi, hingga perang Israel-Hamas. Selengkapnya dilaporkan tim VOA. Ini adalah pemilu Amerika Serikat kedua bagi Marcella Lee, warga diaspora Indonesia di New York, sejak ia dinaturalisasi sebagai warga negara sekitar 6 tahun lalu. Ia memutuskan untuk memilih secara awal atau early voting. Marcella yang seorang dosen ini mengatakan bahwa pendidikan menjadi isu terpenting baginya, selain isu lain seperti imigrasi. Karena saya sendiri seorang imigran, jadi saya ingin mempunyai pemimpin yang melindungi imigran, terutama imigran yang ingin berkarya di negara ini. Karena tidak semua imigran itu membuat onar. Pilihan Marcella dalam Pilpres jatuh kepada capres Partai Demokrat, Kamala Harris. Karena mungkin mempunyai prinsip yang hampir sama atau align terhadap prinsip para imigran yang datang ke negara ini. Isu-isu lain mengemuka bagi Ricky Suyono, diaspora Indonesia di negara bagian Florida yang pindah ke Amerika pada usia 14 tahun. Ricky menyoroti banyaknya imigran tanpa dokumen yang kini masuk Amerika. Banyak illegal imigran, dan juga kan saya juga pindah ke sini waktu kecil, jadi saya imigran. Dan saya ingat waktu kecil susah banget untuk masuk ke sini. Pilihan Ricky jatuh kepada capres Partai Republik, Donald Trump. At the end of the day, dia run the country beautifully. Negara kita waktu dia jadi presiden, ekonominya kita perfect. Beragam survei menunjukkan isu terpenting bagi pemilih pada tahun ini adalah soal kondisi ekonomi. Imigrasi dipandang lebih mendesak oleh pendukung Partai Republik. Sementara pendukung Partai Demokrat lebih mengutamakan isu kesehatan dan hak aborsi. Selain isu domestik, kebijakan luar negeri Amerika Serikat juga menjadi salah satu faktor tahun ini yang mempengaruhi pilihan warga negaranya. Salah satunya adalah terkait dengan perang Israel di Gaza dan keterlibatan Amerika Serikat yang mempengaruhi opini sejumlah diaspora Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat. Termasuk Anissa Schott, warga diaspora Indonesia di Wisconsin, salah satu negara bagian penentu dalam Pilpres ini. Saya nggak mungkin milih presiden yang nggak peduli dengan kemanusiaan ya. Anissa yang bekerja untuk sebuah organisasi penanggulangan KDRT memilih capres di luar kedua partai besar alias third party. Sebetulnya saya betul-betul kecewa ya, dari 300 juta orang Amerika kita cuma dapat 2 kandidat yang saya lihat terus terang aja saya nggak gitu happy. Selain Partai Demokrat dan Partai Republik, sejumlah parpol juga mengajukan capres dalam kontestasi Pilpres setiap tahunnya, termasuk Partai Hijau dan Partai Libertarian. Meski suara yang diperoleh biasanya tak terlalu signifikan dan bahkan sejak 1968 tak pernah memenangkan satupun suara Electoral College. Dari Florida, Randy Wucaksana, Rere Wahyudi, Rifan Dwi Astono, Nabila Ganinda dan tim VOA.